فايني اللهم بين صبيني الله بين فايني اللهم بين صبيني نورتي أيامي رجعت أحلامي غيرت اللون وطول وسكن في الحياة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 لا تبارك ملا يبعين ملا يا حرمنا يوم بعدنا الله غمر سوا أمر اللوى يجري فرون ذنبنا الله لا تبارك ملا يبعين ملا يا حرمنا يوم بعدنا الله غمر سوا أمر اللوى يجري فرون ذنبنا سكنا في وبعدنا في وانت وانا الله 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 يا الله 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 يا الله الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil mukarramin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Buya Helmi, puji syukur kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur alhamdulillah pada hari ini kita masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga dengan kenikmatan itu syukur alhamdulillah kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik itu aktivitas rutin maupun aktivitas yang tidak rutin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Buya Helmi, hari ini adalah hari weekend, hari libur. Di mana hari libur mungkin sahabat-sahabat Buya Helmi baru terbangun atau habis jalan-jalan atau melakukan aktivitas yang apapun, maka jangan lupa yang pertama, ini sudah menunjukkan pukul 4. Yang belum sholat asar silahkan sholat asar, yang sudah alhamdulillah ayo saksikan. Pembahasan kita pada saat kali ini yaitu membahas tentang 6 waktu yang sering digunakan makhluk halus untuk menampakkan diri. Di FB sahabat Buya Helmi pada saat ini memang sering membahas tentang siaran langsung kita ini, membahas tentang penyakit gaib dan cara pengobatannya, kemudian amalan-amalan serta ruqyah. Mudah-mudahan memang mohon maaf bukan tentang tari-tarian, bukan tentang gambar-gambar pugat, tidak, tapi kita membuka penyakit-penyakit, karena penyakitnya ini ada dua, penyakit medis dan non medis. Kita membahas tentang non medis ya. Karena apa? Pada hari ini pembahasan kita 6 waktu yang sering digunakan makhluk halus untuk menampakkan diri. Untuk itu sahabat Buya Helmi, apabila telah melihat di YouTube saya, YouTube Buya Helmi, yang namanya juga dah tetap Buya Helmi, maka di situ banyak sekali tentang orang-orang yang kena sihir, kena santet, kena guna-guna, dan dengan berbagai macam penyakit. Dan di situ juga banyak amalan-amalan. Jangan lupa apabila sudah melihat
di YouTube saya, YouTube Buya Helmi, maka jangan lupa subscribe, like, serta komen. Dan ada Instagramnya juga, kemudian ada TikToknya juga, ya. Sama namanya sama, tidak akan berubah, Buya Helmi. Kalau ada pertanyaan tentang penyakit-penyakit gaib, penyakit-penyakit aneh yang sudah diobati oleh tim medis belum juga sembuh, maka silakan ditanya di sini ke 087 087 8096 3020 atau 085959663117 untuk memasuki suatu subtema pada saat sore hari ini di hari weekend, yaitu tentang 6 waktu sering digunakan oleh makhluk halus untuk menampakkan diri. Maka daripada itu, sebelum kita mulai, maka kita dengarkan satu buah lagu yang dari Marawis, yaitu judulnya An-Nabi Sallu Alaihi, sambil membahas masalah tentang hal-hal yang demikian. Sahabat Buya Helmi, sebelum kita mulai, kalau ada yang bertanya tentang penyakit pada dirinya yang nggak sembuh-sembuh, maka silakan bertanya ke 0877 8096 3020 atau 085959663117 sambil kita menunggu untuk pembahasan tentang subtema 6 waktu di mana makhluk halus alias jin menampakkan dirinya. Sahabat Buya Helmi, mari kita mulai pembahasan tentang di mana kita membahas tentang 6 waktu di mana makhluk halus sering menampakkan diri. Ya, sering digunakan 6 waktu itu untuk makhluk halus menampakkan diri. Sahabat Buya Helmi, dalam Al-Quran, dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman dengan yang gaib. Arti yang gaib itu yang tidak nampak. Harus kita percayai, harus kita imani, harus bahwa itu benar-benar ada. Siapa mereka? Bahwa mereka itu tak lain dan tak bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat atau jin atau syaitan atau iblis. Sahabat Buya Helmi berbicara dengan dua ciptaan Allah itu, maka kita akan membicarakan masalah tentang iblis, jin atau syaitan. Jin atau syaitan atau iblis, ya, terdapat beberapa waktu yang sering digunakan makhluk halus untuk menampakkan diri. Di waktu tersebut, jin atau makhluk halus atau syaitan atau iblis bisa menampakkan dirinya atau masuk ke dalam alam manusia. Sekali lagi, di dalam waktu tertentu, jin, iblis atau syaitan bisa menampakkan dirinya di alam manusia. Memang alam gaib dan alam manusia itu berada di dimensi yang sangat berbeda, sehingga mustahil bagi kita untuk saling berpapasan, bertemu, sama seperti manusia dengan manusia bertemu saling berpapasan, ya. Akan tetapi pada saat tertentu di mana dunia gaib itu bisa terbuka dan memungkinkan para makhluk halus alias jin atau iblis atau syaitan atau siapapun bentuknya masuk ke dunia nyata, yaitu dunia manusia. Sahabat Buya Helmi, 6 waktu yang sering digunakan makhluk halus untuk menampakkan diri, kata orang, ya, untuk menampakkan diri, untuk menonjolkan diri, untuk supaya terlihat kepada bangsa manusia. 6 waktu, ada 6 waktu, ada 6 waktu, ada 6, ya, ada 6 waktu. Yang pertama, waktu yang pertama yaitu di saat malam hari. Kapan itu malam harinya? Malam hari antara jam 3 sampai terbit fajar. Jadi kalau makhluk halus akan menampakkan dirinya, ada aukotnya, ada waktunya, waktu tertentu. Kapan itu? Yaitu pada saat jam 3 pagi, atau kalau anak kecil bilang jam 3 malam, menjelang subuh, jam 3 malam. Sampai kapan? Sampai waktu fajar. Waktu pertama yang bisa dipergunakan makhluk halus untuk menampakkan diri adalah pada malam hari antara jam 3 malam sampai terbit fajar. Kenapa demikian? Karena pada saat itu dimensi alam gaib dengan alam manusia mengalami penggeseran energi antara kedua alam tersebut. Sekali lagi, kenapa makhluk halus jam 3 pagi itu sering menampakkan diri sampai menjelang fajar? Karena dimensi alam gaib dengan alam manusia itu mengalami pergeseran energi. Jadi ada energi negatif, energi manusia dengan energi alam gaib. Ya, itu yang pertama, sahabat Buya Helmi. Yang kedua, aukotnya, waktunya di mana makhluk halus itu akan menampakkan diri, akan menunjukkan jati dirinya, yaitu pada saat waktu maghrib. Waktu yang nomor 2 ini antara perpindahan siang menuju malam, atau istilah orang Islam yaitu maghrib. Pada saat itu terjadi pergeseran energi yang besar antara siang menuju ke malam. Hal itu membuat dunia gaib energi hampir sama dengan dunia manusia. Makanya Rasulullah SAW ada sebuah hadisnya yang menyatakan
Janganlah engkau apabila mempunyai anak kecil engkau keluar pada saat menjelang maghrib. Ya, pada saat menjelang maghrib kita gendong-gendong anak-anak kita yang masih kecil, yang masih balita untuk keluar. Karena di situ ada syaitan, seorang jin, seorang iblis yang berwujud nenek-nenek, dia akan mengganggu anak kita. Ya, dia akan mengganggu anak kita. Jadi di antara menjelang maghrib ini pintu gerbang dunia gaib terbuka, tapi tidak semua makhluk gaib yang bisa langsung masuk ke dunia. Ya, jadi ini dikuatkan oleh hadis Bukhari wal Muslim. Kita nggak membahas hadis itu, tapi hadisnya ini kuat bahwa dilarang seorang anak kecil apabila pada saat menjelang maghrib atau pada saat azan dia keluar, maka disitulah akan energinya atau ada kemungkinan diculik atau sebagainya. Makanya ada suatu kasus sahabat Buya Helmi, silakan cari di YouTube Buya Helmi. Di situ ada penelusuran di stasiun Juanda. Di situ ada sebuah anak balita yang pada saat mau maghrib dan setelah maghrib main bola. Akhirnya pada kurang lebih 20 tahun yang lalu dia kehilangan. Keluarganya merasa tidak ada dan dicari kemana-mana nggak ketemu. Ya, sahabat Buya Helmi, kembali untuk poin yang ketiga, silakan bertanya apabila ada sesuatu hal yang aneh dari diri kita, ya, sebagaimana di siaran langsung yang telah lalu bahwa ciri-ciri orang yang kemasukan dan ciri-ciri orang yang ketempelan itu sudah kita bahas. Silakan apabila punya penyakit medis yang sepertinya dia mengira bahwa ini penyakit bikinan atau penyakit santet, teluh atau dan silakan bertanya ke 0877896320 atau 085959663117. Dan kalau ingin tahu tentang ciri-ciri orang yang kena santet, ciri-ciri orang yang disukai jin, silakan melihat di YouTube Buya Helmi atau Instagram. Kalau sudah lihat, jangan lupa like, subscribe, serta komen, serta share. Ya, sahabat Buya Helmi, kita lanjutkan nomor 3. Sebelum kita lanjutkan sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain untuk bertanya, sebuah lagu kita teruskan ya. Sahabat Buya Helmi, kita lanjutkan pembahasan tentang 6 waktu, 6 auqat di mana makhluk halus menampakkan diri sehingga dapat dilihat oleh manusia. Yang ketiga yaitu ketika ada orang yang syakaratul maut, waktu di mana makhluk halus bisa dilihat oleh manusia ketika manusia itu sedang mengalami syakaratul maut. Limadha, kenapa? Karena roh manusia itu sudah berupa gaib dan akan segera masuk ke dimensi gaib. Jadi orang yang syakaratul maut akan melihat seluruh hal-hal yang gaib.
Ketika akan memasuki dunia gaib, orang yang sakaratul maut itu bisa melihat penampakan-penampakan yang aneh-aneh seperti ditemui arwah, seperti arwah keluarganya, malaikat-malaikat, jin yang bermuka luar biasa, ada berbentuk seperti macan, ada berbentuk seperti binatang-binatang yang hina, ada berbentuk ular dan sebagainya. Itu kalau posisi dia mau sakaratul maut. Kapan itu waktunya? Yaitu ada kemungkinan menurut beberapa kitab bahwa orang yang dapat melihat itu bisa menjelang sakaratul maut, ada kemungkinan 3 sampai 1 jam saat dia mau sakaratul maut. Biasanya orang sakaratul maut itu tidak ingat apa-apa dan tidak memikirkan apa-apa dan sudah tidak lagi bisa beradaptasi dengan dunia manusia. Kadang-kadang disuruh, jarang sekali orang langsung memori otaknya itu bisa membaca, bisa langsung flashback. Misalnya umpama sudah makan belum, biasanya dia akan memorinya itu lambat dulu karena menjelang itu ya. Kemudian yang keempat, saat makhluk gaib dan ada waktu, yaitu yang dinamakan waktunya itu waktu makhluk gaib lengah, di mana waktu itu yaitu bisa merupakan dirinya ketika makhluk gaib itu lengah. Jadi makhluk gaib itu sama seperti manusia. Pada saat terjaga ada pula saatnya lengah. Jadi manusia kadang-kadang lengah, nggak sadar, lupa, oh iya gitu. Jadi kadang-kadang tidak sadar. Nah, makhluk gaib itu sama, jin, iblis, syaitan sama seperti manusia. Ketika energi milik makhluk gaib itu tidak terkontrol, jadi lupa, energinya nggak terkontrol, maka tanpa disadari makhluk gaib itu tersebut bisa menampakkan diri yang bisa dilihat oleh manusia sekalipun. Makanya misalnya umpama kalau siang hari, kalau sore hari, yang pada saat saya sebutkan tadi, aukotnya ternyata jam 2 siang atau jam 7 malam kelihatan, berarti posisinya dia lengah. Dan ingat, dan sekali lagi ingat, bahwa makhluk gaib itu tidak mau menampakkan diri karena sudah kudrat Allah. Tapi Allah memberikan sesuatu pelajaran bagi kita supaya kita dapat melihat kebesaran-kebesaran Allah. Jadi tadi yang saya sebutkan, sekarang sudah poin yang keempat, di mana ada makhluk gaibnya saat makhluk gaib lengah. Jadi dirinya itu lengah, dirinya itu nggak konsentrasi, jadi kelihatan, ada kuntilanak, ada pocong, ada sundal bolong, ada macam-macam. Nah, itu karena dirinya lengah. Kalau nama-nama seperti sundal bolong, pocong dan lain-lain, itu adalah nama-nama yang dijuluki oleh penduduk masyarakat Indonesia. Sahabat Buya Ilmi, adapun yang kelima, ya, saat melakukan raga sukma. Selanjutnya, pada saat manusia melakukan raga sukma atau pengeluaran jiwa dari tubuh, jadi raga sukma itu adalah proses pengeluaran jiwa dari tubuh menuju masuk ke dimensi dunia gaib. Saat melakukan raga sukma, manusia ini jadi bisa melihat wujud-wujud penampakan daripada makhluk gaib. Contohnya seperti bersemedi atau olahraga yang berdiam diri merenung itu, saya lupa namanya, itu pokok diam, berdiri, berenung, ada angin, kemudian ada kembang jatuh dia dengar, kemudian raganya konsentrasi, itu namanya melepas diri raga sukma. Nah, yang keenam,
saat meditasi, meditasi, tafakur atau berdiam diri. Waktu terakhir adalah ketika manusia sedang meditasi atau tafakur. Seperti kita berzikir, subhanallah, la ilaha illallah, dia dengan khusyuk. Hati dia bicara kepada Allah, pikiran dia konsentrasi sehingga dia melayang. Dia akan di satu titik orang tersebut bisa melihat makhluk gaib, bahkan bisa menembus masuk ke dunia gaib. Nah, sahabat Buya Helmi, itulah 6 auqat yang dapat makhluk gaib menunjukkan jati dirinya atau menampakkan diri. Mudah-mudahan sekelumit dari penjelasan saya tentang perihal yang gaib-gaib yang wajib kita percayai berdasarkan firman Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita penjelasan, sudah memberi kita panduan, sudah memberikan kita petunjuk. Kenapa petunjuk? Apa buktinya? Ada jin, ada iblis, ada syaitan. Buktinya yang pertama, wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin. Mana jin? Ya alam gaib. Kemudian kalau jin, yang namanya jin, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Tapi ada jin tidak mau menyembah Allah karena perilaku Allah, mohon maaf, karena perilaku jin itu sombong, takabur, ya. Sombong apa? Dia merasa derajatnya lebih tinggi dari manusia, makanya dia tidak mau menuruti perintah Allah. Maka jin itu dinamakan iblis, ya. Iblis, illa iblis. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Kemudian malaikat menunjukkan jati dirinya bertakwa kepada Allah dan tidak pernah membantah. Maka iblis membantah perintah Allah untuk menghormati alias sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis yang tidak mau sujud, menolak perintah Allah karena kesombongan. Jin yang tidak mau sujud, menolak perintah Allah dengan kesombongan, maka disebut dengan iblis. Maka iblis itu mempunyai sifat, yaitu namanya syaitan. Inna syaitan kana aduwwun. Demikianlah sekelumit siaran langsung dari Al-Fakhir Buya Helmi. Semoga di minggu yang akan datang kita sudah siap-siap menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau meruqyah dari jauh. Satu buah lagu untuk sahabat Buya Helmi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan lihat di YouTube Buya Helmi.